Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Perkenalkan, nama saya Sunarti dengan NIM 1901010173. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas materi kami yang berjudul PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Bagi Anda yang memiliki tempat tinggal sendiri, pasti Anda sudah sering mendengar istilah PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Namun apakah Anda tahu sebenarnya apa itu pajak bumi dan bangunan? Karena sangatlah disesalkan apabila Anda tidak mengerti apa yang sudah Anda bayarkan. Nah, kalau begitu mari kita kenal lebih dekat mengenai PBB. Baiklah, langsung saja. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Lalu, siapa saja yang wajib membayar PBB? Yang wajib membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan bangunannya. Orang ataupun badan yang termasuk wajib pajak harus melunasi pembayaran pajaknya paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Lalu, apa itu SPPT? SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terutang yang berisi tentang pemberitahuan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan dalam 1 tahun bagi orang atau badan yang termasuk dalam wajib pajak. Selanjutnya, dasar hukum PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan, PBB P3 masih di bawah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DCP. Nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak atau NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besaran persentase NJKP ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Dasar hukum PBB P2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur tentang PBB perdesaan dan perkotaan. Materi selanjutnya akan dibawakan rekan saya, Saudari Wiwin Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Wulandari dengan NIM 1904 010158 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang apa objek pajak dan subjek PBB. Yang pertama yaitu objek pajak. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, objek pajak bumi dan bangunan adalah poin pertama yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan bangunan.
Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan klarifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Yang ketiga, pengecualian objek pajak. Yang keempat, objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan yang kelima, besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya 12 juta rupiah. Untuk setiap wajib pajak, apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang digunakan NJOPTKP, hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Yang kedua yaitu subjek pajak. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh atas bangunan. Yang kedua yaitu subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang digunakan kewajiban wajib pajak menjadi wajib pajak. Yang ketiga, dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud nomor 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Wajib Pajak untuk menentukan subjek pajak apabila suatu subjek pajak belum jelas wajib pajaknya. Yang keempat, subjek pajak yang diterapkan sebagai dalam nomor C atau nomor 3 dalam memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Yang kelima, bila keterangan yang diajukan wajib pajak dimaksud dalam nomor 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 dalam jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya surat keterangan dimaksud. Yang ketujuh, apabila setelah jangka panjang 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui. Selanjutnya, tarif dan cara menghitung PBB. Berdasarkan pasal 5 dan 6 nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, besarnya tarif pajak dan dasar pengenaan PBB adalah besarnya tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%. Adapun dalam pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan setiap 3 bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati atau wali kota ataupun pemerintah daerah setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya presentasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase
untuk menentukan besarnya nilai jual kena pajak, yaitu yang pertama sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar rupiah. Yang kedua, sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambahan nilai dan untuk objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali presentasi NJKP dikali NJOP dikurang NJOP-TKP. Itulah materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.